Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yesi, Mailani Kartiwi MPD, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai tantangan bela negara di era digital. Nah, penelitian kami ini meliputi identifikasi masalah, animasi penyebab, solusi, dan dampak yang dapat dihasilkan. Kajian literatur kami ini disusun berdasarkan kajian beberapa jurnal dan hasil laporan yang telah diselesaikan. Yang pertama, berdasarkan hasil telaah literatur, kami melihat bahwa konsep bela negara itu mengalami pergeseran bentuk dari yang sebelumnya identik dengan ancaman fisik, kini berkembang ke arah ancaman non-militer, khususnya di ruang digital. Nah, masalah utama yang kami temukan meliputi satu, maraknya hoaks dan disinformasi digital, penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, lalu ada rendahnya literasi digital generasi muda, serta melemahnya nilai persatuan dan nasionalisme. Nah, menurut analisis kami, persoalan ini menjadi serius karena ruang digital saat ini tidak lagi netral, tetapi syarat dengan kepentingan ideologis dan politik. Nah, kita sebagai mahasiswa, kelompok yang aktif, kritis, dan intent menggunakan media sosial itu justru berada pada posisi yang rentan. Banyak informasi dikonsumsi secara cepat, namun tidak diiringi dengan proses verifikasi dan refleksi kritis. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, maka secara perlahan nilai bela negara akan tergerus tanpa disadari. Nah, lalu jika dianalisis lebih mendalam, ancaman digital ini muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan ada akibat interaksi beberapa faktor. Nah, yang pertama itu kecepatan dan masifnya arus informasi digital membuat batas antara fakta dan opini itu menjadi kabur. Dalam pandangan kami, kecepatan seringkali mengalahkan ketepatan. Nah, kedua, algoritma media sosial membentuk echo chamber, di mana pengguna hanya disuguhi informasi yang sejalan dengan pandangan pribadinya ya. Hal ini berbahaya karena mempersempit sudut pandang dan melemahkan sikap toleran. Lalu ada yang ketiga itu kelompok radikal. Nah, memanfaatkan kondisi psikologis generasi muda yang sedang berada pada fase pencarian jati diri. Nah, dengan menggunakan narasi emosional dan simbol keagamaan atau ideologis yang persuasif. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami berargumen bahwa hoaks, disinformasi, dan radikalisme itu bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan secara kolektif itu melemahkan nilai bela negara di kalangan mahasiswa. Nah, berangkat dari masalah yang ditemukan dan hasil analisis kami tersebut, kami merancang solusi yang mungkin tidak hanya normatif ya, tetapi juga relevan dengan keadaan realitas kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada solusi pertama yaitu Digital Patriot Camp. Nah, jadi kayak pelatihan singkat berbasis praktik yang membekali seorang mahasiswa itu dengan keterampilan fact checking atau analisis konten ya, dan berpikir kritis. Nah, menurut kami bela negara di era digital itu harus dimulai dari kemampuan menyaring informasi, karena literasi digital adalah benteng pertama pertahanan non-militer. Jadi solusi yang kedua ini adalah produksi konten kontra hoax dan radikalisme. Nah, jadi di sini mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai konsumen informasi, tetapi sebagai produsen narasi positif, di mana konten seperti kayak video pendek, kayak podcast atau reels tentang Pancasila dan persatuan itu mungkin dinilai lebih efektif karena menggunakan bahasa dan mungkin lebih dekat dengan generasi muda. Nah, lalu ada solusi yang ketiga, yaitu sistem pengaduan radikalisme digital di lingkungan kampus. Nah, bisa ini melalui kolaborasi dengan BEM dan pihak kampus. Jadi mahasiswa dapat berperan aktif dalam deteksi dini ya, mendeteksi secara dini. Menurut analisis kami, pendekatan partisipatif ini penting karena pencegahan akan lebih efektif dibandingkan dengan penindakan. Slide selanjutnya adalah ada dampak ya, di mana
Apabila solusi tersebut diterapkan secara konsisten, mungkin ada dampak yang diharapkan, seperti meningkatnya literasi digital dan sikap kritis mahasiswa. Nah, dan kedua tuh berkurangnya penyebaran hoaks dan potensi radikalisme di lingkungan kampus, serta menguatnya kembali nilai bela negara sebagai praktik nyata ya di ruang digital. Jadi dengan demikian, bela negara itu tidak berhenti pada tatanan konsep atau slogan ya, tetapi terwujud dalam sikap sadar, kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan di ruang digital. Demikian pemaparan dari kami, dari saya melalui kajian ini. Kami berkeyakinan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis ya dalam memperkuat bela negara di era digital. Bukan dengan kekuatan fisik, tetapi melalui kecerdasan, literasi, dan etika bermedia. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.